Baik, pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data menggunakan data analisis di, Excel. Nah, eee apa namanya, data analisis ini ada di menu, data, kemudian di sini ada data analisis. Kalau seandainya adik-adik tidak punya tidak tampil, data analisisnya, maka boleh, ditampilkan dari file, kemudian option, kemudian klik add-ins, ya. Di sini, pilih analysis toolpack, kemudian di sini pilih, Excel add-ins, ya, ini bagian Excel add-ins-nya, kemudian go, ya, go. Nah, nanti di sini ada pilihan add-ins available. Nah, kita centang ini analysis toolpack, baru kemudian di oke, nanti dia akan tampil di sini ya. Oke, baik. Ini ada data, apa namanya, yang akan kita olah. Ini ada 3 variabel, independennya dan 1 variabel dependennya, X 1, 2, 3 dan, Y. Oke, pertama kita akan masuk ke data, kemudian kita pilih analisis. Nah, di sini ada banyak sekali, metode-metode untuk ininya ya, untuk menggunakan, ujinya. Ujinya di sini ada uji T, ada regression, ada histogram, ada ANOVA juga. Kalau kita mau satu-satu, tapi di sini Ibu sarankan untuk pilih regresi supaya kita bisa dapat semua. Kemudian diklik OK. Nah, ini range, Y-nya, yaitu adalah dependennya. Klik ini bagian Y ini sampai terakhir ini ya. Kemudian range X-nya, independennya, ini dipilih aja semua. Semua. Diklik sampai dengan terakhir ini ya. Ya. Jadi dipilih sampai dengan data terakhirnya. Kemudian di sini centang label karena kita kita masukkan juga, kita pilih juga, kita range juga ini kepalanya, maka kita klik label. Kalau seandainya kita hanya ambil sampai dengan datanya saja, tidak pakai yang kepala ini, nggak perlu centang ya. Kemudian ada output range-nya itu di mana kita mau taruh, kita mau letakkan. Nah, kita letakkan di sini saja ya, di daerah sini saja, maka nanti hasilnya akan keluar di situ. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Nah, coba kita lihatin kalau seandainya dia menggunakan SPSS, kira-kira sama nggak gitu ya. Kalau dia menggunakan SPSS ini, datanya sudah Ibu masukkan. Kita tinggal olah saja. Oke, ini analisis. Kemudian kita pilih regression, kita pakai yang linear. Ya, ini kita reset dulu. Biasanya dia berpengaruh di data sebelumnya begitu ya. Data sebelumnya yang kita pernah input. Kalau kita tidak reset itu nanti dia bacanya bukan yang data sekarang, tapi data yang sebelumnya masih ada sisa-sisanya begitu. Kemudian tingkat penjualan itu dependennya kita masukkan. Nah, ini kita blok saja semua karena ada 3 ya, kita blok saja semua, masukkan di independen. Kemudian kita pilih statistiknya, sudah tercentang, continue. Kemudian kita klik OK. Nah, mari kita lihatin sama tidak. Kita lihat summary-nya. Kita copy saja. Sorry, mana ini? Oke. Kita copy saja taruh di sini ya. Oke. Satu lagi ANOVA-nya kita ambil. Kemudian kita masuk lagi nih koefisiennya. Mari kita lihat ke R-square-nya. Square-nya ini ada. R-square-nya itu 297. Nih, 297 ya. 297, 296, koma. Dibulatkan jadi 297. Nah, square-nya oke, sama ya. Kemudian kita lihat lagi ANOVA-nya. Oke, ANOVA-nya itu signifikan di 0,0 sama ininya F hitungnya juga 7, nih. 7, ya, sama ya. Oke.
Kemudian kita lihat lagi di ininya, apa namanya ini, di koefisiennya, ini T hitungnya. T hitungnya 5,4. 5,4 ini konstantanya. Kemudian 1,3 X1, 1,3 X1, minus 4,3, minus 4,3, dan 1,1, 1,1. Cocok ya. Kemudian P value-nya, ini kita kasih, ya, kita kasih begini. Sorry. Oke. Kemudian P value-nya kita lihat, signifikannya 0, 0, 1,7 dibulatin 1,8. Ini 0,1,8, 0,00. Oke, sama juga 0,00 dan 0,25. Cocok ya? Oke, sama. Berarti Excel sama apa namanya, mengolah data di Excel sama dengan mengolah data di SPSS itu hakikatnya sebenarnya sama begitu ya. Cuman beda ini aja, beda alat bantunya saja ya. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kita lihat dulu, ini kan signifikannya. Regresi ini signifikannya, summary outputnya. Sebenarnya ini kalau kita lihat korelasi kemarin itu sebenarnya ini juga adalah korelasinya gitu. Jadi korelasi itu kan melihat kekuatan hubungan dari masing-masing variabel. Nah, tapi sebelum kita baca korelasinya ini, regression statistiknya ini, summary, kalau dibilang model summary-nya ini R-square-nya. Sebelum kita baca yang ini, summary-nya ini, maka kita lihat dulu F hitungnya. Sorry, apa namanya, UJF-nya. Karena nggak bisa dilihat seberapa kuat dia kalau seandainya di UJF-nya saja dia tidak signifikan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa UJF-nya ini 0,00024. Artinya UJF-nya ini jika signifikasinya, kita lihat dari signifikasinya ya. Kita tidak membandingkan dari UJF-nya karena kita membutuhkan F tabel. Jadi kita tidak lihat dari F hitungnya. Kan ada dua kemarinnya cara membandingkan, yaitu dengan cara melihat ada hubungan apa tidak, hubungannya berpengaruh apa tidak, itu bisa dilihat dari membandingkan antara F hitung dengan F tabel dan membandingkan antara signifikan dengan alpha atau probabilitas ya. Nah, jadi yang paling gampang itu adalah kita lihat dari signifikannya. Nah, kita lihatin signifikannya 0,000 itu dia lebih kecil daripada alpha atau probabilitas yang disyaratkan, yaitu 0,05. Artinya di sini kita bisa lihat bahwa dia signifikan. Nah, jadi ini sudah karena dia sudah signifikan, maka kita bisa melihat seberapa kuat dia. Jadi sudah bisa dibaca seberapa kuat dianya mempengaruhi seberapa kuat variabel X mempengaruhi variabel Y-nya. Ini secara simultan atau secara bersama-sama. Jadi variabel X1, X2, X3 secara bersama-sama seberapa kuat dia akan mempengaruhi variabel Y. Nah, itu bisa dilihat dari R-square-nya, ini 0,297. 0,297. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika S1, S2, S3 secara bersama-sama mempengaruhi Y adalah sebesar 0,2 atau 29, ini 30 kali ya, 297 ini kalau kalau dipersentasekan jadi 30%. Oke. Jadi dia bisa jadi variabel independen jika secara bersama-sama, maka dia dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 30%. Nah, sisanya yang 70% adalah dipengaruhi oleh faktor lainnya. Seperti itu cara bacanya ya. Kemudian kita lihat ke t-testnya.
atau ke uji T-nya. Jadi bisa dilihat dari koefisien korelasinya, koefisiennya. Di sini bisa dilihat standar koefisiennya itu adalah ini T hitung dan T tabel. T hitung dan signifikan. Nah, kita lihat dari signifikan, membandingkan signifikannya. Membandingkan signifikannya di sini interceptnya ini 0,000. Nah, lihatnya ini X1 itu sama dengan 0,1. Nah, kalau dibandingkan dengan alfanya atau probabilitasnya 0,05, berarti dia lebih besar ya, lebih besar daripada 0,05. Artinya ini tidak signifikan. Kemudian X2-nya dia lebih kecil, berarti signifikan. X3 dia tidak signifikan. Artinya ini kan uji T adalah uji parsial. Kalau uji F adalah uji simultan. Simultan itu adalah uji dilakukan secara bersama-sama. Jadi bergabung begitu ya. Makanya ketika dia sama-sama bergabung, X1, X2, X3 sama-sama bergabung, kemudian dia bisa mempengaruhi variabel Y-nya itu sebesar 30%. Nah, tapi kalau seandainya dia lakukan sendiri-sendiri, maka X1-nya itu dia tidak signifikan. Jadi dia tidak mempengaruhi. Berarti ditolak. Ya, ditolak berarti. Hipotesisnya ditolak. Kalau X2, dia signifikan, dia mempengaruhi. Berarti dia diterima. Ya, berarti signifikan, dia diterima. Nah, X3 juga begitu, dia ditolak. Berarti cuma satu yang diterima, dua ditolak ya. Nah, berarti kalau begini, dia hanya bisa satu ya berarti ya, hanya satu yang diterima. Jadi artinya jika yang lain ini 0, X1, X2, X3 0, maka ini kan persamaannya, kemarin tuh persamaannya Y sama dengan apa? Plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Nah, tapi X1 dan X3-nya ternyata tidak signifikan. Artinya yang memenuhi syarat cuman X2 ya yang dia diterima. Jadi jika X1, X2, X3-nya ini 0, maka Y-nya akan bertambah sebesar 5,4. Sebesar 5,4. Jika X2-nya ini, karena X2 saja yang menerima, jika X2-nya sama dengan 1, maka Y-nya akan bertambah sebanyak minus 0,67. Oh, ini juga dia minus ya. Berarti kalau ini minus artinya dia berpengaruh, tapi berpengaruh negatif begitu ya. Dia berpengaruh negatif. Kalau misalnya seperti apa ya? Contohnya itu misalnya pertumbuhan begitu ya. Dia pertumbuhannya berarti walaupun dia berpengaruh tetapi dia terjadi penurunan begitu. Kalau ada pertumbuhan. Harusnya kan kenaikan, kalau ini kan penurunan ya. Jadi dia berpengaruh negatif begitu ya. Oke, ya baik. Saya rasa cukup ini penjelasannya. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan di grup WA ya. Oke, terima kasih.